Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ini ban trail dari Dunlop dengan serinya Enduro. Nah, kemarin-kemarin kan Dunlop belum punya ban Enduro yang dijual di Indonesia kan. Akhirnya rilis juga produk terbaru. Ini produk terbaru dari Dunlop ya, dengan serinya Geomax EN92. Nah, ini untuk Geomax EN92 ini ada dua versi ya. Ada versi soft sama versi medium. Soft kompon, softnya benar-benar soft. Ini nanti tak reviewkan. Ini kebetulan yang sudah ada di komandir motor untuk direview. Untuk ukuran belakang ini yang 140/80 ring 18 ini yang datang baru yang tipe soft. Nah, nanti softnya seperti apa, simak aja videonya sampai akhir ya. Terus untuk yang depan itu ada dua, yang sudah datang ini ada dua tipe. Ada tipe ini medium nih. Ini ada medium. Terus yang soft juga sudah ada ini. Nanti yang pertama kali kita review yang soft dulu ya. Terus untuk ukuran yang belakang itu nanti akan ada dua ukuran. Untuk KLX 140 nanti akan ada juga ukurannya 120/90 ring 18 ya. Kalau 120/90 ring 18 tipe Enduro untuk KLX 140, KLX 150, CRF, BR 155 itu aman banget tanpa harus modifikasi. Karena kalau ban Enduro itu bannya kecil dan mungkin kemarin-kemarin ada yang punya anggapan kalau ban trail dari Dunlop itu keras. Memang kalau semua tipe crossnya Dunlop itu keras ya, karena lebih dominan digunakan untuk trek tanah. Nah, kalau untuk tipe enduro itu medium pun ini contoh yang depan ya. Medium pun dia menurutku lebih lunak dibandingkan Geomax yang MX34 itu yang di sana. Kemarin kan yang banyak dijual belikan karena memang adanya saat ini kan cuman Geomax MX34 ya kemarin itu pun tulisannya soft tapi bukan soft yang empuk gitu, enggak, dia soft terrain. Nah, kalau untuk ban enduro itu dia lebih lunak meskipun tulisannya medium. Nih contoh nih, maju ke sini terlihat nggak mas? Terlihat kan? Ini ada rasa lenturnya meskipun di sini tulisannya medium. Nah, kalau tipe cross MX34 itu yang di rak itu tulisannya soft pun dia agak kaku. Nah, nanti pokoknya simak sampai habis ya review produk terbaru dari Dunlop dengan serinya Geomax EN92. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review dari mungkin nanti karena sekarang sudah pakai mikrofon. Aku ini reviewnya mungkin waktunya akan lama, jadi terkadang saya harus minum dulu. Contoh nih, tak ngambil air minum dulu, biar nggak berbusa. Pokoknya ditunggu videonya, tak minum dulu. Nah, kalau reviewnya nyantai itu enak di saya gitu loh, biar bibirnya nggak berbusa. Kita review dari ban belakangnya, produk terbarunya Geomax EN92 dari Dunlop. Dari motif, Mas Narimo mungkin maju-maju aja nggak apa-apa. Ini untuk dari segi motif terlihat tampak agresif ya. Ini di luar perkiraan saya dulu. Dulu kan sebenarnya sebelum Geomax EN92 ini ada produknya Dunlop namanya Geomax EN91. Nah, kalau EN91 itu ya pada umumnya ya motif-motifnya itu kayak umumnya motif ban enduro lah. Kalau ini yang versi terbarunya Geomax EN92 ini tampilannya lebih agresif. Terus ada yang membedakan dari motif-motif ban enduro merek lain, terutama kayak ini sambil tak jelasin itu
tak taruh di pedok aja ya, biar nggak geser-geser ban ini. Nah, kita geser-geser dulu untuk penjelasan yang lebih enak. Nah, ini pindah agak geser-geser ke sini nggak apa-apa ya Mas Nadimo ya. Ini yang membedakan dari segi motif dari produk-produk lain itu terutama di motif bagian samping. Mas Narimo agak maju juga nggak apa-apa, boleh. Ini di bagian samping. Bagian samping ini kalau kita ngomongin rotasi dulu ya, rotasinya itu ini arah ke sana, jadi tampak dari belakang Mas Arimo, tampak dari belakang. Nah ini arah majunya itu ke sana, arah majunya ke sana ya, jadi kayak nyangkul banget, bener-bener Geomax EN92 ini kalau untuk di trek tanah kelihatan mantep sekali ya, traksinya dari motif yang seperti ini. Nah, yang membedakan dari produk-produk lainnya itu kalau ban enduro pada umumnya bagian samping sini biasanya itu kayak lebih agresif yang di bagian samping untuk merek-merek lain. Gimana ya? Aku jelasin ini. Mungkin dari maju dideketin aja. Coba Anda agak mundur Mas Arimo. Setelah lihat video ini, cek aja produk yang Anda miliki di rumah atau di internet dan lain sebagainya lah. Nah, motifnya ini kalau di merek lain ini kayak kebaliknya gitu loh. Jadi tak balik aja biar mudah menjelasinnya. Kalau di merek lain ya, kalau di merek lain itu bagian sampingnya, nah kayak gini, arahnya itu seperti ke sana dan bagian sampingnya itu modelnya kayak gini ya, posisinya seperti ini, terus arah rotasinya itu ke sana. Nah, di produk lain itu untuk ban tipe enduro ada yang memang sengaja dibalik seperti normalnya ban Geomax ini. Ini kan ban Geomax dengan rotasi yang tak balik. Contoh nih, tak balik lagi ya biar enak ngejelasin. Pokoknya diingat-ingat ya, kalau merek lain itu motifnya yang samping arah rotasinya kayak ke sana. Yang bagian samping ya jangan dilihat bagian permukaan, tapi bagian sampingnya aja yang dilihat. Yang dilihat bagian sampingnya ini diingat-ingat. Merek lain polanya itu kayak gini, arah rotasinya ke sana. Nah, untuk Dunlop ini berbeda dengan merek-merek yang lain dari segi pola patren, pola batikannya. Ini tak balik yang normal lagi ya. Ini nonton reviewnya itu sambil santai, sambil nyapin kopi cemilan aja. Soalnya ini tetap mau tak kasih penjelasan panjang kali lebar biar lebih enak sebelum order. Ini kita masih membahas di motif karena nanti yang mau tak bahas banyak banget. Untuk motif, nah ada yang kalau menggunakan merek lain itu bannya sengaja dibalik biar patren atau pola knop bagian samping itu seperti ini. Ini sih menurut saya pribadi, pola yang seperti ini terutama di bagian samping ini ya, pola yang membentuk kayak gini dengan rotasi arahnya ke sana, ini menurut saya karakter motor nanti kalau digunakan untuk bermanuver itu lebih smooth, nggak terlalu agresif. Jadi untuk belok-belok itu ada kemungkinan, aku nyebutnya simpelnya akan lebih soft aja, lebih smooth aja untuk mengemudinya lebih enak. Kalau kemarin di merek lain, kalau pernah melihat pembalap bannya kok malah sengaja dibalik, ada kemungkinan biar bagian samping itu kalau buat bermanuver lebih smooth. Nah di Dunlop ini
Rotasi normalnya seperti ini. Jadi mungkin ini dari Dunlop sendiri untuk bagian tengah dia ngejar grip atau cengkraman, tapi dari bagian samping dia ngejar kenyamanan untuk bermanuver. Nah, untuk motif kalau yang tengah mungkin ini nggak perlu kita bahas ya. Udahlah, untuk motifnya kita percaya aja, ini bagian tengah dilihat aja udah gahar, udah gripnya kayaknya nggak perlu diragukan lagi. Untuk motif kita sampai sini saja. Selanjutnya kita ke, kalau kompon, mau ke kompon dulu atau ke body karkasnya dulu enaknya? Kompon aja lah. Secara umum kadang orang cuma memperhatikan kompon ya. Sebenarnya ada beberapa satu kesatuan itu yang akan mempengaruhi dari segala dari satu buah unit ban. Jadi nanti karakter karkas body ban, terus karakter kompon sama pola motif ini nanti akan mempengaruhi karakter ban itu sendiri. Nah, ini kita bahasnya dari patren, anggap kita sudah selesai. Selanjutnya dari kompon. Untuk Geomax EN92 ini, Mas Narimo, ini karena produk baru, jadi biar banyak yang paham ya. Geomax EN92 ini adalah produk terbarunya Dunlop untuk pasar hard enduro. Jadi ini beda dengan Geomax sebelumnya. Sini Mas Narimo, kita kasih lihat yang ada di rak. Kalau kemarin itu kayak contoh aja Geomax MX34 ini. Di sini meskipun tulisannya soft, ini bahannya kaku. Karena ini soft yang dimaksud bukan soft kompon ya, lebih ke soft terrain, penggunaan untuk trek tanah liat licin berlumpur. Oke, kembali ke Geomax EN92. Nah, di Geomax EN92 ini dia tulisannya soft. Ini memang soft kompon ya. Bahkan di sidewallnya sini ada tulisannya soft ini Mas. Ini. Kelihatan nggak Mas? Itu tulisannya soft. Kelihatan kan? Nah, ini sekalian aja biar yang lihat bisa membedakan antara Geomax Motocross sama Geomax Enduro. Kalau Geomax Enduro ini kodenya EN92 ya. Geomax EN92. Ini softnya benar-benar soft kompon. Nah, untuk produk Geomax EN92 ini yang soft, komponnya ini memang diperuntukkan untuk hard enduro ya. Jadi komponnya itu empuk. Ini aku tak cari posisi yang enak buat nyepilin knopnya. Biasa kan, seperti biasa. Soalnya kalau posisinya nggak nyaman, nyepilin knopnya agak repot. Tak jelasin karkas bodinya aja sekalian, biar nanti aku megangnya nggak mengulang-ulang. Karkasnya untuk body ban di sini ini sudah tidak menggunakan nilon lagi. Tak carikan ya, muter nggak apa-apa Mas Narimo. Ayo kita cari sini Mas. Ini kelihatan nggak tulisannya nih, kecil-kecil itu. Maju lagi, nggak apa-apa, maju. Nah, ini untuk lapisan ban dia sudah menggunakan polyester ya, bukan nilon lagi. Di sini tertulis untuk treat permukaan itu 3 polyester, dan yang untuk sidewall itu bagian samping ya. Bagian samping ini namanya sidewall, ini 2 polyester. Kalau secara hitungan sampingnya itu ini 2 lapis polyester, terus permukaannya itu 3 lapis. Malah lebih tebal untuk permukaan ya, secara perhitungan tadi, simpelnya tadi. Jadi di permukaan dia lapisannya sudah menggunakan 3 lapis polyester, bukan nilon lagi tapi sudah polyester. Dia otomatis, kalau umumnya itu kan cuma 2 nilon. Nah, kalau 2 nilon itu biasanya karakternya, apalagi kalau yang soft ya, ban soft menggunakan nilon cuma 2 lapis. Bodinya itu dia biasanya treat permukaannya dia lentur. Kalau ini meskipun sudah soft kompon, ini nggak terlalu lentur banget. Ada kekakuan, di mana kekakuan pada treat atau permukaan itu juga akan membantu
Kestabilan pada bentuk pola ban atau bunga ban, patternnya ya. Jadi patternnya ini, model knopnya ini dia akan lebih terjaga, lebih stabil lah. Karena lapisan yang 3 lapis polister tadi membuat permukaan sedikit agak kaku. Nah, meskipun nanti tetap harus disimak videonya sampai habis ya, biar nanti nggak salah paham. Ini ban enduro bukan ban MX, jadi ini yang tipe soft ini lentur ini. Kalau untuk secara umum simpelnya, kalau nggak mau melihat video sampai habis, simpelnya kalau terabas main biasanya pada ngeluh yang beli mas ya, kadang ada bebatuan, kadang juga ada tanah. Intinya kalau misal banyak treknya itu trek keras bebatuan, trek hard enduro, itu pilih aja yang tipe soft. Nah karena tadi kan lapisan bagian permukaan ini dia ada 3 lapis polister, dia digunakan di trek tanah pun gripnya tetap bisa maksimal, tinggal nanti ngatur anginnya nggak terlalu kempes saja. Oke, kita lanjut aja ke mana ya tadi ya. Ini tadi kan lapisan sini mas tadi bang. Untuk lapisan ini tadi kan bagian samping itu kan dia 2 lapis polister. Terus bagian permukaan sini mas Tarimo, bagian permukaan sini itu 3 lapis polister. 3 lapis polister, jadi secara apa dari tulisan yang di senggol tadi berarti kan bagian terlapak lebih tebal. Nah, cuman kesini mas Tarimo kita jelaskan untuk di bagian bit atau bibir ban. Nah di bibir ban ini dia kan di dalamnya ada kawatnya ya, ada kawat. Nah, di sini sih keterangannya 2 polister, tapi karena kawat yang ada di bibir ban ini kan harus terbungkus nih sama lapisan tadi. Nah, akhirnya kan simpelnya gini ya, anggap aja ini kawat nih, ini kawat bibir ban. Itu mau nggak mau kan pasti akan ditumpuk sama lapisan 2 polister tadi yang ada di samping. Nah, akhirnya di bagian sini meskipun keterangannya 2 polister, ada kemungkinan di bagian sini lebih tebal. Jadi di sini nggak terlalu lentur nih, di bagian sini agak kaku. Nah, kekakuan ini malah ada keuntungannya. Keuntungannya nggak terlalu geol-geol motornya, jadi lebih stabil. Tapi di bagian sini, anggap aja di bagian sini, perkiraan di sekitar sini, ini cuman ada 2 lapis polister. Jadi ban itu bisa lentur atau fleksibel. Nah, kita sebelkan di bawah aja ya mas Tarima biar enak. Kita sebelkan kompon nih. Untuk kompon kita sebelkan di bawah biar enak. Nah ini nggak pakai mic nggak apa-apa ya, nggak pakai mic tetap jelaskan suara nih. Untuk bagian treat permukaan tadi kan 3 polister ya. Karena ini tipe soft, ini soft kompon ya, dia tetap lentur nih, tetap lentur tapi nggak terlalu empuk banget gitu loh. Jadi kestabilan posisi knopnya ini lebih terjaga karena gini, posisi di bawah, saat posisi di bawah biasanya kan pada dikempesin yang ini, anginnya pada dikempesin kan. Kalau angin dikempesin dia posisi knopnya itu, coba sini mas, lihat di bagian dalam itu kelihatan nggak? Nah di bagian dalam ini kalau dilihat dari bawah itu posisi knop kayak sini mas, tujuh ke atas. Ini kalau misal meletet rata di posisi bawah, dia posisi knopnya itu agak bergeser. Kalau yang terlalu lentur kurang stabil karena posisinya knop ini mudah bergeser ataupun miring ya. Karena kalau dikempesin otomatis kan dia bergerak. Tapi kalau yang ini karena ada 3 lapis polister, dia nggak terlalu mudah bergeser, apalagi ditambah posisi pola knopnya ini yang modelnya seperti ini juga akan mempengaruhi karakter posisi pergerakan knopnya. Jadi ini pergerakannya bisa berbeda. Contoh nih, ini 3 berjajar, ini ada 3 juga tapi ini terpisahnya dalam. Ini pergerakannya nanti akan berbeda antara nih yang bawah sama yang ini, apalagi yang satu kayak gini. Ini akan mempengaruhi posisi ketika dikempesin di bawah.
Nah, kalau untuk bagian sampingnya ini agak kaku nih, terasa agak kaku. Karena tadi ya, kawat dilipat, di dalamnya kawat ini, kawat yang ada di dalam ban ini tadi ditutup, otomatis di sini agak kaku karena kawat kelipet sama lapisan. Ini agak kaku, tapi di sampingnya sini cuman 2 polister, jadi di sini lentur, di sini agak kaku. Dia ban lebih stabil. Terus kalau untuk komponnya, karena ini soft kompon, nih sini ini lentur nih, empuk. Kalau kemarin ada yang sudah pakai Dunlop tapi bukan enduro, meskipun tulisannya soft, itu pasti keras. Kalau yang seri enduro ini bannya empuk ini. Di ban enduro merek lain, kalau yang terlalu lentur, motor juga kurang stabil juga. Nah, untuk review panjang kali lebarnya yang belakang, kesimpulannya untuk produk Geomax bukan MX ya, ini untuk Geomax EN92 ini produk cocok banget untuk orang Indonesia yang sering terabas dan pengen jalurnya itu segala medan, tapi cuma satu ban yang lebih dominan trek bebatuan. Kalau ngitung persentase gini nih, 30% tanah, 35% tanah, 65% tanah, 65% bebatuan. Langsung pilih aja yang tipe soft. Yang tipe soft dari Geomax EN92 ini. Ini bisa dibeli di Shopee. Nama Shopee kami Eko Mandiri Motor ya. Kalau mau tahu harga, jadi kalau mau tahu harga produk ban trail di Eko Mandiri Motor, itu Anda nggak harus tanya chat ke saya, tapi bisa masuk ke WhatsApp. Anda simpan dulu nomor WhatsApp saya disimpan. Nanti masuk ke profil WhatsApp, pilih katalog. Nah, di katalog WA itu nanti akan ada ukuran, ada harga, sekaligus foto atau gambarnya. Jadi kalau tanya harga nggak harus chat saya, langsung cek sendiri aja di profil WhatsApp. Di profil WhatsApp saya ya, di profil WhatsApp nanti dipilih katalog, nanti di scroll aja. Dicari Dunlop Enduro, ini kita sebutnya Dunlop Enduro Soft. Ini ban enduro terbaru dari Dunlop yang komponnya empuk. Nah, untuk yang satunya kan versi medium. Yang versi medium itu nanti penggunaannya lebih untuk trek tanah, tapi tetap bisa digunakan di bebatuan. Karena dilihat dari contoh ban depannya aja, ini meskipun tulisannya medium, yang mana ya, yang atas atau yang bawah tadi? Yang bawah meskipun ini medium, ini nggak terlalu keras juga. Jadi ini dominan trek tanah, tapi masih oke lah di bebatuan. Nah, untuk review ban depannya mungkin nanti di part 2 ya. Ini part 1-nya kita bahas ban belakang dulu. Kesimpulan dari review hari ini, kali ini yang kita bahas Dunlop Geomax EN92 belakang. Untuk ukuran ada 2 ya nanti. Untuk KLX ukurannya 120/90 ring 18, tapi cuman ada tipe medium. Kalau untuk KLX 140 dan kawan-kawannya. Kalau untuk ukuran yang besar, ini ukuran 140/80 ring 18. Oh ya, ukuran ini bisa untuk motor CRF standar, WR155 standar, itu bisa tanpa harus modifikasi. Paling nanti cuman ditutup rantainya, itu pun kalau nggak dilepas ya. Nah, intinya kalau secara umum CRF bahkan KLX 140 atau KLX 150 yang tromolnya itu sudah diganti punya Scarlett atau diganti setara dengan CRF, itu bisa menggunakan ukuran 140/80 ini. Ini nanti akan ada 2 versi ya. Yang satunya ini yang soft kompon, anggap aja 65% untuk bebatuan, 35% untuk tanah.
kalau yang medium nanti anggap aja sebaliknya, nggak bisa sebaliknya sih, lebih ke sebenarnya simpelnya 50-50, 50% bebatuan, 50% trek tanah. Tapi kemungkinannya karena ini belum ada contohnya, perkiraan saya tetap kebalikannya yang soft. Nanti 65% tanah, 35% bebatuan. Jadi untuk orang Indonesia kemungkinan paling cocok, apalagi yang suka cari awet, ban segala medan, harga terjangkau, nanti pilihnya yang medium saja. Nah, kalau untuk yang soft ini mungkin juga nanti kalau digunakan di trek tanah, kalau menggunakan ban dalamnya itu MOS, ban dalam anti bocor itu, atau Lucioli. Lucioli ban dalam yang super tebal kurang lebih 7 mm itu di Komandir Motor Ready harganya 3.400.000, cuman dapat 1 pieces ban dalam. Itu ban luarnya pakai tipe soft, digunakan di lumpur pun oke. Yang penting ban dalamnya mendukung. Mungkin itu aja dulu. Untuk ban depannya reviewnya menyusul ya. Ini kita sudahi dulu. Kalau mau order jangan lupa ordernya di Komandir Motor. Ingat bantrel, ingat Komandir Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa bisa banget ya order di Shopee ya. Ingat nama Shopee-nya Komandir Motor. Untuk harga bisa jadi order di Shopee sama order langsung itu harganya berbeda. Kita bebas ya. Mau order di Shopee silahkan, mau order langsung boleh banget. Tapi harganya kalau di Shopee ngikutin sistem, setiap akun biasanya harganya berbeda-beda. Oke, terima kasih, itu aja dulu. Sampai jumpa di part yang kedua, review ban depannya. Kita saat ini belakangnya aja dulu. Terima kasih Mas Taryo.